dan juga ingin dapat informasi-informasi menarik, pengen dapat hiburan. Selamat datang teman-teman semua, apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah semoga dalam keadaan sehat dan juga selalu dengan penuh semangat. Selamat datang di acara stand up comedy lomba atau lomba stand up comedy yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerja. Ini ada di Pusat Latihan Kerja dalam acara Nakes 2024 di Kota Semarang. Boleh dong berikan tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan juga nggak gratis ya? Boleh tepuk tangan? Oke. Teman-teman semua, perkenalkan saya Reski Dewiswa, kamu boleh pakai aja ya. Jadi saya akan memandu acara yang super keren dan super seru untuk kesempatan kali ini ya, untuk stand up comedy. Selain menjadi ajang hiburan dan juga kreativitas untuk semua teman yang ada di sini, acara ini juga menyalurkan bakat-bakat dari para peserta yang akan menyampaikan materi stand up comedy dari teman-teman semua dengan versi terbaiknya. Boleh lakukan saya lagi. Ini sudah ada 16 pendaftar kontestan yang sudah hadir 8, kita menunggu yang lainnya. Jadi tolong siapkan ketawa-ketawanya ya. Jangan ketawakan, ketawa keluar dari hati ya. Oke, berikutnya mari kita perkenalan dulu dengan juri-juri yang keren-keren yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan kali ini akan menilai para peserta yang hadir. Karena itu kita akan tepuk tangan terlebih dahulu pada juri pertama kita atas nama Andy Rizal M dan nama panggung Rizal Daniel. Terkenal kan? Terkenal loh ya. Nah, beliau ini adalah first winner KPI Semarang Stand Up Comedy Competition tahun 2019 dan juga sebagai juri mentor Sucan Competition dari 2017 sampai 2023. Keren banget kan? Kemudian kata-kata kali juga dari Kementerian Ketenagakerjaan punya 2 juri yang keren. Jadi itu Kementerian Ketenagakerjaan. Juri-jurinya sebelah sini dulu. Di sini di Kementerian Ketenagakerjaan ini perlu kreativitas, agile ya. Kita juga punya artis dari Kementerian Ketenagakerjaan dan juga komedian. Yang pertama ada, kenal nggak sih sama AOPB? Nggak tahu ya. Kalau tahu Sigit AOP Jos Gandos. Boleh kan sama? Boleh berperkenalkan mas? Ya, yang tengah. Ya, kenapa sih dibilang Jos Gandos? Jos Gandos karena kegiatan yang dilakukan saat ini selalu Jos Gandos hasilnya. Dan kedua nih, juri yang berikutnya juga gak kalah keren. Cakep nih. Siapa namanya? Arvin Siaprom. Nah, kalau beliau ini juga apa-apa Siaprom, terus kayaknya kok macam profesor ya. Dan jadi nanti selain bakatnya ya di dalam pekerjaan yang luar biasa juga memiliki tes seni yang luar biasa. Oke, nanti kita akan melihat bagaimana penjurian dari juri-juri. Ini gimana? Bulan yang lalu ada kasus pembulian mahasiswi kedokteran di Undip Fakultas Kedokteran, korbannya sampai meninggal. Jujur setelah mendengar berita itu, aku emosi. Hawanya malah pengen daftar Undip. Bukan pengen jadi dokter, aku itu pengen ngerti aja mentalmu KB itu sepiro toh. Aku pengen tahu aja senioritas di sana itu seberapa. Nih ya, buat teman-teman ya, kalau mau bully, nih ladenin. Kecil-kecil gini, aku pernah masuk lapas. Tilik koncoku. Bener. Dan gara-gara kasus itu, selamat datang Mbak, monggo. Ini enakan. Sudah siap nih? Gara-gara kasus pembulian itu, 2 bulan yang lalu aku beneran daftar Undip Fakultas Kedokteran jalur mandiri. Gak diterima. Dan saat aku kurang mandiri apa? SD aku wis ngamen. SMP aku cuci motor. STM aku cuci darah. Apa aku gak diterima guru-guru aku kurang sehat? Dan faktanya korban itu dipalak 40 juta per bulan selama 2 tahun.
korban nasibnya pancen elek, ora kenal karo aku. Piyen korban kenal karo aku, cukup bayar aku 3 juta per bulan UMR Semarang, kuliah tak kawal sampai jadi dokter. Itu kalau aku dibayar 3 juta. Kalau aku dibayar 40 juta, preman-preman kampungku yang nganggur tak jam kerja itu kamu. Kamu berangkat kuliah kayak berangkat nonton konser slang lu. Tujuanku daftar undik, aku tuh pengen tahu aja wajah-wajah pelakunya itu kayak gimana. Paling culun-culun. Apa enek dokter potongannya kayak aku. Culun-culun kayak kamu lah mas. Dokter mas. Dokter lah mas. Mungkin tuh kan lah. Alasanku pengen daftar aku pengen tahu aja senioritas di sana itu kayak gimana loh. Karena aku tuh benci senioritas. Aku pernah punya pengalaman. Pertama kali masuk STM berantem sama kakak seniorku gara-gara dibentak-bentak pas waktu ospek. Berdiri semuanya, aku gak berdiri. Disamperi, Jess. Weh, kowe nak adek opo? Lah yen aku mau kowe arep opo? Kurang ajar kowe wani karo aku. Sing tak wedeni iki apamu? Prak. Lah yen ngono tek mau kan aku ngabek, Mas. Sekian saya Arum. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman semua. Luar biasa. Mas tahun 2045. Bagi saya ini mah bukan tema, tapi mitos. Saya lebih percaya Gunung Kidul kayaknya. Nyi Roro Kidul maksudnya. Terus juga sebelum masuk ke tema, saya ngerasa saya itu mau jadi lulusan sarjana teman-teman. Makanya harusnya dari kemarin saya itu benerin CV, datang kemari untuk ngamar kerja. Bukannya benerin materi, datang kemari untuk ikut lomba. Tapi karena saya cerdas, saya ngelakuin keduanya. Hari ini saya bawa CV, Pak. Setidaknya kalau hari ini nggak bisa juara, setidaknya bisa dapat kerja, Pak. Terus kenapa saya bilang itu mitos? Karena cari kerja itu susah banget sekarang. Kalau nggak di Nakerfest, ribet. Di Nakerfest mah ya gampang cari kerja. 28.000 lowongan pekerjaan ada gitu. Aman ya Pak, titipannya Pak. Aman Pak. Karena Gen Z di Indonesia itu ada 10 juta yang nganggur teman-teman. Belum lagi nambah satu, saya. Nambah saya. Karena menurut saya alasan Gen Z nganggur itu banyak banget. Salah satu alasan Gen Z nganggur itu adalah dia jadi orang yang gak pedean. Jangan nyari kerja deh, nyari pacar aja susah. Zaman dulu enak, generasi dulu ketika nyari pacar masih bisa dibantu dengan pelet. Nah zaman sekarang Gen Z mah beda. Bisa sih pakai pelet tapi kan peleter. Beda pelet. Terus Gen Z itu unik teman-teman. Kenapa unik? Karena Gen Z itu susah ditebak. Makanya untungnya Gen Z itu hidup zaman sekarang. Bayangin Gen Z itu hidup zaman dulu. Hidup zaman pas penjajahan Jepang. Ketika mereka kerja, mereka curhat ke temennya kan. Mereka curhat gitu. Ya Allah, kayaknya aku mau resign aja deh dari PT Romusa. Soalnya bosnya toksik banget. Malah overtime banget lagi kan gak bisa quality time. Malah gak bisa staycation lagi. Padahal di portofolio itu udah jelas. Aku itu lulusan PT Rodi Belanda VOC. Yang benerin jalan Anyar Panarukan. Terus juga karena menurut saya, tapi saya tetap optimis. Karena menuju Indonesia emas, pasti kita perlu, karena untuk menuju keemasan, pasti kita perlu menuju kecemasan dulu. Sekian saya Ilham, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsenius karena dulu bapak saya suka arsenal. Coba bayangin kalau dulu bapak saya suka negara maju, nama saya jadi Indonesia, negara emas 2025. Oke. Dan coba kalau dulu bapak saya suka kamu, mungkin sekarang
Udah dapat kerja? Udah dapat? Udah dapat ya? Nomor saya belum? Belum ya? Saya seorang lulusan kimia teman yang juga sedang mencari kerja. Sebagai lulusan kimia saya digadang-gadang sebagai generasi emas 2045. Tapi menurut saya Indonesia emas 2045 selain generasi muda itu ada juga peran orang tua. Karena saya kalau datang ke job fair seperti ini, peran orang tua saya ini sangat-sangat menentukan. Surat lamaran saya belum dibawa ke job fair, disuruh dibawa ke Pantai Selatan. Buat sholat ini orang itu. Ini kan nantinya tidak akan menjadi Indonesia 2045, tapi Indonesia Konek 2045. Ya sayangnya waktu itu juga TV saya dibawa sama orang itu. Dan akhirnya saya mendapat pekerjaan, dan pekerjaan saya saat ini adalah asisten motivator. Asisten motivator. Job saya itu adalah memimpin ice breaking. Dan ada ice breaking yang menurut saya tidak masuk akal, yang tidak bisa menusuk Indonesia 2045. Yaitu ice breaking yang kalau saya bingung dari jawab halo. Ini bukan ice breaking, tapi cuma komunikasi sehari-hari. Dan ada lagi kata-kata motivator kan harus motivasi gitu kan, menuju Indonesia 2045. Itu biasanya motivator kalau mau buka acara pasti pakai semangat pagi, luar biasa. Tapi kalau acaranya malam, kok bisa? Saya tanya ke bos saya, Pak, karena acaranya pagi, Pak. Karena acaranya malam, kenapa harus semangat pagi? Gak realistis, bos. Oh, pasti ada baik hati. Di pagi hari semua orang itu pasti semangat. Di pagi hari semua orang pasti semangat. Omong kosong teman-teman. Omong kosong. Kenapa? Dulu saya SIM 3 baru pulang teman-teman. Ini dia baru pulangnya. Terima kasih saya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ramai sekali. Perkenalkan, nama saya Dion Edison, umur saya 33 tahun dan saya alumni Fakultas Psikologi. Yang sarjana psikologi boleh minta tepuk tangan? Ada. Sesuai tema ya. Menurut saya, sarjana psikologi itu adalah sarjana yang paling relate dan sangat dibutuhkan untuk Indonesia emas 2045. Bayangin aja teman-teman, waktu kuliah kami itu sudah diajarkan untuk mengelola stres. Gitu. Biar apa? Harapannya setelah lulus kita itu bisa jadi sabar. Biar gak tembak sana sini. Dan bayangin pas kuliah kita itu mahasiswa psikologi itu nggak pernah yang namanya self diagnose mental illness. Bukan apa-apa, belum sempat self diagnose. Biasanya dosen kami itu sudah tahu. Gitu. Jadi makanya mahasiswa psikologi itu kalau kuliah bukan belajar, tapi rawat jalan. Bahkan skripsinya itu bukan ujian skripsi, tapi sembuh. Makanya saya tuh nggak heran kalau misalnya anak psikologi atau lulusan sarjana psikologi itu mentalnya kuat. Gitu. Untuk kelas pekerja aja, kita itu layak untuk disandingkan dengan Ji Bandung Bondowoso ketika bangun candi Prambanan. Anti pressure, saat-saat semalam jadi. Makanya di psikologi PK itu Prambanan. Dan bayangkan, untuk kelas atasan, sarjana psikologi itu sudah oke. Sarjana psikologi itu paling cocok untuk jabatan atasan itu di HRD. Karena kami itu memanusiakan manusia. Karena kami itu selalu memaklumi kalau ada karyawan yang salah. Because we listen, we don't judge. Jadi ya, paling mentok-mentok itu kita kasih SP.
Tapi jangan berkecil hati, karena SP yang dimaksud ini adalah bukan surat peringatan, tapi surat perambanan, alias bobaleran cowok kalau sudah. Baik, kami itu sangat memanusiakan manusia. Gitu. Bahkan kami mengganti kata orang gila dengan mode kecil itu bukan karena apa-apa. Itu karena gila itu sudah dipakai di ucapan lain. Ada nasi gila, ada cinta gila, ada mbaknya, cantik gila. Saya terima kasih. Tepuk tangan dong semuanya. Dan kita mulai dulu untuk penjurian atas nama Arul. Ya, untuk dan juga ini benar-benar memang komedian atau stand up komedian. Silakan kasih diri atau Riza Daniel untuk penilaian kepada Mas Arul. Ya, 1-2 Mas Arul sama Mas Ian itu tadi pas ada nomor kelihatan tadi itu pasal Mas Ian merasa meskipun respon kamu yang terlalu tapi Ya, langsung keseluruhan di sini. Jadi dari secara teknis dari kami itu ada kalau lebih secara umum biasa aja gitu ya. Kalau biasa, memang kendaraan yang pertama itu pasti diserahkan di banyak. Di awal itu diserahkan banyak banget, apalagi sampai tadi ada yang tidak kursi, ada yang tidak ada yang pimpinan dari ibadah. Itu lumayan mengganggu konsentrasi buat mereka. Makanya kan sempat juga ada beberapa yang kompetisi ya. Ya bisa juga buat lagi lagi. Belum ada terus, cuma gitu kan. Karena lagi berkor kan. Mungkin gue berhenti yang berkor. Tapi gue bilang kalau gimana tadi sampai gue tadi kita gitu. Ini kan seni, ini seni dan itu nggak berisik dan seperti musik lainnya. Sebagai materi, yang bisanya yang lepas sama materinya, pekerjaan dan bisa di samping jangan terlalu di kontennya pribadi, disampaikan ke sesuai sama materi, sama apa namanya, waktunya hati-hati, waktunya itu tidak bisa jadi materi yang baik. Dan kalau dari pekerjaan dan juga gayanya memang kalau dari stand up-nya kan kita ada ini di Jakarta, di Labuan Bajo, di Servis Semarang, jadi gaya Semarang, baru saya bisa campuran jalan itu iya itu pasti karena kalau buat yang dari sini tapi jangan terlalu banyak kita itu jangan terlalu banyak jawabannya teman-teman takutnya ada yang nggak mau jawab juga gitu ya jadi kita apa namanya kombinasi itu Oke, berarti waktu konsentrasinya tadi. Biasanya dominan itu alternatif 3 loh kan. Dia udah mulai gori-gori kelek tadi. Iya. Dan biasanya memang rapi dia kan. Terus lucu juga dia bilang namanya fans nasional, nama Arsenius. Saya kira pas bapaknya lagi ke toilet, jadi ingat Elsmi itu Arsenius aja gitu kan. Nah terus yang terakhir itu si Dion, karena psikologi ini masih agak serius dia. Kayaknya baru sudah tahun ini ya. Jadi teori-teorinya keluar semua. Kemudian yang berikutnya udah teori ya. Ya. Minggu. Izin mandi dulu teman-teman. Sabtu Minggu jaga toko. Gue boleh pinjam nggak? Setting Minggu. Oh iya. Buat dorsenya Bapak. Ini aku masih berstatus sebagai mahasiswa. Semester 13 gua. Jujur aku bingung. Nanti ketika aku lulus, apakah aku masih pantas disebut sebagai fresh graduate? Graduate iya, kalau freshnya enggak graduate. Jujur aku tidak takut dengan peraturan pendaftaran kerja ini. Di mana usia rata-rata maksimal kerja itu 25 tahun. Tadi di depan saya dengan Mas Ranger umur 30 tahun. Saya kan udah ikut kegiatan kayak gini 5 tahun. Di situ saya mikir, kayaknya saya generasi Mas Ranger ini, generasi
Jujur sebagai Gen Z, saya itu merasa anxiety gitu loh. Ketika mengenal wawancara kerja, karena di wawancara kerja itu ada tentang riwayat penyakit. Kalau boleh itu saya ingin nyambung di sini. Saya ingin itu mantan penyakit stroke, mantan penyintas stroke. Ketika teman-teman Gen Z saya mengenal illness, cuci darah tadi, mana main, stroke lah. Stroke ini biasa diderita oleh kepala kantor, kepala cabang, lah saya, kepala panggung. Hidup saya pun mati tak mampu. Terima kasih Bapak saya ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Ilham. Buat yang belum kenal sama saya sering dikira anggota pas Pampres. Kalau begini pensiunan pas Pampres. Sumpah, umur saya masih 26 tahun dan sudah mengalami masalah medis yang disebut alopecia atau kebengkakan dini. Di saat orang lain seumuran saya takut ditanya kapan nikah, kerja di mana, saya lebih takut ditanya kapan tumbuh, rambutnya mana. Bahkan ada yang nanya, kamu kapan kemo? Kapan kemo? Ya Allah, capek banget dan gara-gara saya botak, saya susah dapat kerja. Gimana nggak susah saya setiap saya interview sama HM. HM-nya bilang maaf, kami butuh fresh graduate bukan dewan pembina. Capek banget gitu. Saya lulusan sarjana peternakan. Saya lulus kuliah 4 tahun. Sekarang saya belum dapat kerja tetap, saya masih kerja freelance. Setiap hari saya ngurusin sapi. Sekarang kerjaan saya jadi host web TikTok, jual perabot rumah tangga. Tiap hari pegang sapi sekarang harus suruh jualan panci. Panci listrik. Kapasitas 1,8 liter. Bagian dalam angingan kan. Daya watt udah 300 sampai 400 watt. Ibu kalau mau cekot langsung klik panjang kuning. Sumpah benar-benar capek banget saya. Untuk menuju Indonesia Emas 2045 saya cuma pengen satu hal doang. Pengen kemajuan teknologi di Indonesia. Salah satunya di bidang transplantasi rambut. Saya pernah nanya ke dokter, katanya biaya saya untuk transplantasi rambut itu sekitar 150 juta. Ya Allah, 150 juta. Itu artinya dapat uang segitu saya harus menang lomba nakerfest sebanyak 50 kali. Itu pun kalau juara 1. Kalau juara 3 150 kali. Capek banget. Saya ini sampai konsultasi ke dokter. Kata dokternya, saya disuruh makan sayur bayam. Saya nggak percaya, dari kecil saya lihat Popeye si pelaut tutup. Dia takut badannya nambah otot bukan rambut. Makanya Popeye kemana-mana selalu pakai topi. Malu ya. Popeye umurnya itu masih 20 tahun. Popeye bu, kalau di kapal nggak ada kegiatan, itu tuh banyak profes ya. Kenalin nama saya Popeye. Ya, gitu aja saya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali nama Nandes biasa dipanggil Monyok. Dan saya adalah perkumpulan dari ODGJ orang dengan genetik jelek. Dan saya di sini menyuarakan keresahan kaum saya. Jujur kita semua capek. Tiap melamar kerja, tuntut harus berpenghasilan.
penampilan menarik. Ini gimana konsepnya? Ini yang bikin peraturan nggak apa-apa sendiri. Dan apa ngomong itu berpenampilan menarik. Jadi dan menarik itu dua hal yang kompetitif nih. Gak bisa ada dalam peraturan, gak bisa. Gara-gara peraturan itu saya 7 tahun nganggur. Itu makanya gini ada pendapat. Ya kalau ini berpenampilan, saya pernah melakukan kerja di suatu perusahaan. Saya udah coba berpenampilan menarik. Saya pakai pomade biar klinis. Saya beli jas. Saya pakai celana baru, sepatu pantofel. Yang ada bukannya menarik malah jelek dan rapi. Makanya teman-teman itu saya itu pesimis. Dengan terwujudnya generasi emas 2045 pesimis. Karena gimana gak pesimis? Dari dulu sampai sekarang orang jelek itu selalu menjadi objek diskriminasi. Pernah ada satu kasus, ada orang jelek lagi diem melamun, tiba-tiba kena pukul warga, dibawa ke polisi, alasannya karena maling motor. Terus dia cuma diem loh, dia cuma melamun. Terus ditanya, kenapa mau dipukulin? Dia gerak-geriknya mencurigakan. Kok bisa orang jelek melamun mencurigakan? Kamu bayangin gimana kondisinya tahu dia? Itu seandainya saya jadi dia, gak mau sih. Karena saya pernah mengalami kondisi yang mirip seperti itu, saya pernah. Dulu waktu kecil, hanya karena saya jelek, saya itu pernah jadi objek bully. Saya pernah dibunuh, saya pernah ditelanjangi, bahkan saya pernah dibuat ke tong sampah. Dan itu tong sampahnya tong sampah anwar galing. Seolah-olah kejelekan kusuk terlerai. Dibuat ke tong sampah anwar galing, mukaku nyamak sama kondom bekas. Bisa ada nyamuk dibuangnya ke pantai, bisa nyamuk di penjuru gitu. Dan pernah juga mengalami lagi nongkrong, enak-enak nongkrong. Udah selesai, sekian dulu. Jangan dimulai dulu mas, saya mau makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang, sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk transfer fresh luar biasa teman-teman ya. Karena tadi saya lihat beberapa perusahaan di sini tidak ada pen dan infak teman-teman. Ya, langsung ke orang. Halo, Pak. Mas, udah kerja? Belum? Nganggur ya? Ya Allah, galak lagi kan. Saya HRD sebuah perusahaan teman. Saya lagi cari karyawan. Ada lulusan sastra Inggris, informatika, S1 informatika ada? Ada mas? Masnya mau? Saya lagi cari bos TikTok. Iya, saya lagi cari bos TikTok. Indonesia 2045 tuh gak akan terwujud teman-teman. Masih jauh ya. Kenapa? Karena itu ditentukan oleh Gen Z. Dan Gen Z itu bandelnya kalau gue bilang. Saya punya 20 karyawan Gen Z dan itu bandel. Dan sekarang orangnya tadi teman-teman ada karyawan macam saya, Pak hari ini aku izin sakit lomba. Ilham Muhammad sakit kok iso bompain perusahaan yang gosong lagi kan jadi jelek ya brand kita. Ya Allah, ya Allah. Ada yang menjadi dosen TikTok, sumpah ini saya jadi dosen TikTok teman-teman ya. Beberapa banyak dosen buka lowongan kerja di Facebook. Jam 11 malam saya di chat loker posting
Porsche jam 11 malam. Sampai sekarang nggak saya jawab Pak Bu. Oke, ini dengan request spesial. Saya share nomornya. Kita cek nomor itu bareng-bareng. Ya, loker posting gitu. 087 ya nomornya. Dan itu orang yang saya panggil teman-teman ya. Saya panggil interview, saya lihat CV-nya. Pengalaman 2016 sampai 2020. Barista 2020 sampai 2023. Pengalaman pernah naik gunung. Dilanjuti Ungaran. Loh. Ya Allah. Tapi benar pas saya panggil dia bawa tas kere. Saya tanya kan, ini beneran ya kamu pengalaman kerja di sini? Benar, oke. Kira-kira kamu yakin kalau di sini terima? Yakin saya? Pang katanya. Kebakaran. Semoga. Makin siang makin keren. Ada berapa peserta sudah tampil? Gimana nih para juri? Mulai dari tadi ada orang dalam klinik jelek, baru ada nih ya, sampai dari KRD. Gimana Mas? Gimana untuk penilaiannya Mas? Dijawabnya Mas, silakan Mas. Dan teman-teman semakin santai. Lihat semakin santai. Jangan yang beribet, diberikan pemahamannya lebih oke. Materinya juga aku lihat teman-teman kalau menonton ini dapat tak awalnya itu dapat di sini itu sih dari saya sih. Oke, makin keren ya Mas, silakan. Santai di atas panggung. Gimana kalau masih gas ganas? Betul, jadi kelihatan banget makin gak terbebani ya. Yang kedua ini gak terbebani. Tapi saya ingin teman-teman yang sisanya jangan tadi jangan lupa yang kayaknya lampu lebih takutnya. Depan udah pada terus saya ada belakang itu kayaknya itu sayang banget gitu ya. Jadi yang kayaknya itu sayang menurut saya di depan itu bagus banget. Terus tengah ke belakang itu malah enggak sih. Makin itu sayang banget. Oh, ini saja. Oh iya, terima kasih sama bagus. Gitu. Jadi yang sisanya mudah-mudahan bisa makin naik terus, makin lagi, makin kebunnya, makin terakhir, dan juga kesesuaian sama materinya juga kalau ditempelin lagi. Iya, makin siap memang ini kita ada di jam istirahat, tapi nggak apa-apa lah ya, semangatnya kan makin terus maju ya. Kita lanjut ke Erwin Siapro, silakan. Baik, terima kasih. Ya, kalau saya bisa menjelaskan satu ya, memang makin ini ya, ada mas lah, artinya makin betul. Iya, tadi si Iko tuh bagus juga, mulai pakai akun itu tadi ya, kayak pejabat gitu. Akunnya betul. Terus tangga ada penyakitnya juga pejabat, gitu. Makanya ini berpakun. Karena penyakit itu kayak pejabat kan, terus sayang waktunya tadi masih ada yang memanfaatkan 30 itu lumayan itu dari peran gitu. Jadi teman-teman ini kalau itu dioptimalkan. Terus yang kedua tadi Ilham ya, bawa panci ya panci emaknya mungkin nggak masak di hari ini emaknya kan, bagus juga di serius dia. Terus yang muncul tadi dia tuh melamar lagi sampai untuk jabatan senior gitu, bagus banget gitu. Mungkin yang paling lebih dieksplor lagi. Terus baik dia resmi juga tadi dan Oke, jadi kalau semuanya makin siang ini makin lemah. Ya maaf ya saya jalan biar kameramennya kerja ya teman. Ayo mas, oke mas. Nama saya Rizky Suara teman-teman. Tepuk tangan dulu buat Kemenaker teman-teman. Gokil. Acaranya keren banget teman-teman. Ini ada acara Joget Campur Lomba Stand Up. Secara tidak langsung ini Joget sama stand up ini tidak bisa dipisahkan. Karena anak stand up isinya pengangguran Pak. Jadi
gaji pokok. Dan kita terakhir lomba 2 bulan yang lalu. Berarti kita terakhir ujian 2 bulan yang lalu. Menuju Indonesia Emas tahun 2045, saya nggak kayak teman-teman saya yang lain. Saya sekarang udah kerja Pak. Saya sekarang kerja menjadi supply chain logistik akunting. Ya, bahasa Koreanya dari kasih Indomaret Pak. Saya bener. Di sini saya ngambil buat ngejar takir ya Pak ya. Ada tebus murah itu Pak. Bawa. Kalau baca amin Pak, amin. Ini nah, kamu belajar tebus murah ya Pak tuh. Mantap, respect. Bagaimana saya tebus murah? Astagfirullah. Dan sebagai karyawan Indomaret ya teman-teman, saya rasa sekarang lagi viral ibu-ibu mencuri susu. Tahu ditaruh di mana? Ditaruh di simpen sini teman-teman. Kan kita jadi karyawan Indomaret curiga. Susu itu bisa larut dengan air. Kemudian dan ibunya juga nyuri air galon. Ini ibu ini pada saya kalau butuh pada rapat kenapa ya? Kalau buka isinya sembako ya. Kalau benar. Masya Allah, sumpah Pak. Saya ini ya, kita kerja di Indomaret, kita tuh kalau bikin gak boleh libur Pak. Sumpah, dan ini saya ini lomba aja. Saya ini harusnya berangkat kerja. Ini saya izin foto di banner. Maaf Pak, mata saya mogok. Pak, aduh di story Pak, kondangannya aja. Oh, ini saya aku Mbak. Tapi mas cepat-cepat bro. Bisa nyoba jahit ini mata-mata tetap lagi. Berjalan. Masya Allah. Nah, kita jadi karyawan Indomaret, kita juga susah Pak. Paling susah adalah ini. Saya suruh jual roti Pak Kumis. Dan ini loh. Ini kita target alasan bukan karena bestseller, tapi karena gak laku. Ini sampai kita beli jebakan ya, gak bisa ngambil satu, belinya langsung 4. Oke nih, 10.000 aja. Terima kasih saya semuanya. Selamat siang. Kali nama saya Aji Wibowo. Jujur aja saya ikut lomba ini tujuannya pengen menang buat dapetin duitnya. Buat benerin HP saya yang rusak. Ya, saya rusak oleh itu. Ini udah mati total, nggak bisa nyala sama sekali. Padahal sebelumnya bisa nyala loh. Tapi ya gitu, sering contoh kayaknya. Ini saya nggak bisa dipakai sambil rebahan. Saya pernah nonton video tambah kita di Mumbang nasi padang sambil rebahan. Nah pas ini kayak copot, mata saya kelihatan bumbu rendang di sini. Aneh. Karena kami benar awalnya cuma LCD-nya doang yang minta. Saya udah bawa ke tukang servis HP. Buat jaga-jaga, saya bawa duit 200.000. Saya datang ke tukang servis HP. Karena tukang servis HP-nya bilang, ini mah LCD-nya yang kita harus pakai LCD, biayanya 400.000. Saya kan cuma bawa duit 200.000 ya. Akhirnya saya kembali tempat dan saya tawar, 200 bisa Mas. Bisa Mas, yang bawa CD-nya enggak. Serius Mas, CD-nya enggak. Gak bercanda Mas, serius kok. Ya udah yang kayaknya aja yang 200. Dibilang bercanda, sibal. Ini gara-gara HP saya rusak, gak bisa dipakai, saya jadi susah gitu. Gak bisa ngapa-ngapain, contohnya saya lagi kayak orang sebelum masa ini gitu. Gak bisa ngapa-ngapain, bahkan saya untuk kesini aja susah, gak bisa lihat feedback. Alasan saya kesini nanti pakai PT Atlas gitu. Untungnya masih bisa nyampe ya. Walaupun tadi sempat nyasar di pengadilan agama gitu. Oke, temanya Indonesia Emas 2045. Artinya di 2045 nanti kita maju gitu dalam semua hal. Contohnya pemerataan pembangunan gitu. Ini gak terjadi sekarang, belum terjadi. Sekarang masih banyak pemerintah yang dulu memperhatikan daerah yang masih tertinggal. Contohnya daerah saya dari Brebes itu masih daerah tertinggal. Saya kasih tahu aja, Brebes itu daerah termiskin nomor 2 di Jawa Tengah. Menurut data, 14% penduduk di Brebes hidup di
80% hidup tempat di garis kemiskinan. Nah, 5% lainnya hidup di kolong jembatan. Miskin banget. Ini kalau kalian masih bantu seorang bebas secara random sambil tutup mata, udah pasti dapat sasaran. Miskin banget. Dan kalian tahu beras rasanya. Beras itu keluarga miskin. Hampir semua keluarga itu bebas miskin. Hampir semua orang bebas makan beras raskin. Dan kalau ada orang bebas makan beras raskin, tidak dipastikan dia lagi puasa. Dan di Brebes juga, di sini mainnya nggak ada tuh, main acara hiburan gitu. Di Brebes nggak ada gitu. Karena satu-satunya hiburan di Brebes cuma ini, turnamen bola, itu kan ada orang makhluk. Dan nggak mungkin pernah gitu, itu masih oke. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Tanjung. Bagi yang pakai jilbab coba, nama saya Anwar Tanjung. Hobi saya lihat langit di matamu, Mas. Dan saya punya cita-cita saya adalah ingin jadi kaya di usia muda. Kalau ada yang bilang gak mau kaya, pasti orangnya munafik. Masih yang pakai jaket jeans, mau kaya? Mau, pantas Mas, bukannya miskin. Ikut coba Mas, biar kaya. Dan saya punya tips. Kalau kalian pengen kaya, jangan coba-coba jadi guru honorer. Karena gaji guru honorer itu kecil. Segini bisa masuk akal. Karena menurut saya Indonesia Emas 2045 itu nggak akan tercapai kalau gaji guru honorer itu masih kecil. Gaji guru honorer di Tulung Agung itu per bulan 300.000. Juara satu lomba ini 3 juta bisa untuk gaji 10 guru honorer di Tulung Agung. Dan karena gaji guru honorer ini kecil, ada guru honorer di Cilacap itu mencari kerjaan sampingan. Dia bikin les-lesan gitu, dia bikin les renang, dia ngajarin lumba-lumba renang. Dan kalau gaji guru honorer ini dibandingkan sama gajinya Mbappe, itu sangat jauh teman. Gaji Mbappe di Real Madrid itu per musimnya 805 miliar. Gaji Mbappe per bulan itu 91 juta. Jadi Mbappe cuma gini-gini pemanasan itu sebulan bisa untuk menggaji guru honorer setulung Agung lunas sampai pinjolnya mereka lunas. Indonesia emas. Dan saya takutnya karena gaji guru honorer ini kecil, saya takutnya guru-guru PNS yang udah PNS itu sombong. Mereka saking sombongnya terus bikin password lettering-nya mereka itu tulisannya gaji guru honorer kecil semua. Saya nanti terima kasih. Menurut saya untuk menuju Indonesia emas yang harus ditingkatkan bukan cuma infrastruktur dan ekonomi, tapi juga harus meningkatkan generasi mudanya. Masalahnya generasi muda zaman sekarang banyak banget yang main judi teman-teman. Termasuk salah satunya teman saya. Orang main judi alasannya simple, pengen jadi orang kaya. Saya udah ingetin gitu ke teman saya, bro, ngapain sih main judi percuma? Gak ada segalanya orang kaya karena main judi. Dijawab, bro, justru inilah saatnya saya untuk mencetak sejarah. Masalahnya teman saya selama 3 bulan main judi gak pernah menang. Gak pernah menang sama sekali. Dan saya itu selalu ingetin dia gitu untuk berhenti. Dan tadi dia ngeyel, dia tuh selalu jawab. Ini setiap malam. Menjaga wajahnya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Tapi setelah setahun dia main judi gak pernah menang. Dia akan berubah teman-teman.
Yang berubah cuma perilakunya doang, tetap main judi tapi perilakunya lebih religius. Tiba-tiba dia sholat pun. Seumur saya kenal sama dia, jarang banget saya lihat dia sholat. Saya tanyain bang, bro juga banget sholat. Dia soalnya aku merasa karena apa gak pernah menang judi, karena gak pernah sholat. Aku pernah lihat kata-kata di Twitter, jangan pernah menunda sholat, maka Allah akan tunda kemenangan judimu. Saya baru tahu teman-teman, kalau ada orang sholat, niatnya bukan mendapatkan hidayah, tapi mendapatkan petir Zeus. Aslinya pemerintah udah berupaya gitu untuk menurunkan angka perjudian di Indonesia dengan adanya undang-undang yang dimana penjudi bisa dipenjara selama 6 tahun. Tapi ini percuma buat teman saya. Jangankan aturan dari pemerintah, aturan agama aja dia langgar. Teman saya ini udah main judi, tidak pernah sholat kan? Dia tuh sekalinya sholat cuma sholat Jumat. Itu pun seminggu sekali. Teman saya yang akan sholat Jumat bukan ibadah tapi ekstrakurikuler. Orang-orang ditanyain semuanya apa, futsal, basket, pencak silat, teman saya pencak sholat. Terima kasih teman saya. Woi, nyanyi-nyanyi dulu ya teman. Nyanyi ya. Kita di atas panggung, 2 menit, kita depan ini kayaknya ya. Baca dari mana? Bapak saya Jawa, ibu saya Sunda, banyak yang bilang saya dari orang Vietnam. Emang sih ibu saya pernah kerja di Vietnam, nggak tahu kenapa. Itu materi khusus ya. Terima kasih banyak. Dua menit lagi Pak. Satu lagi. Bapak saya Jawa, ibu saya Sunda, teman-teman. Dan banyak yang bilang orang Jawa sama orang Sunda nggak boleh nikah. Benar nggak? Saya nggak setuju teman-teman awalnya. Tapi setelah saya lihat dia, kenapa mitos itu keluar? Kenapa orang Jawa sama orang Sunda nggak boleh nikah? Karena sering berantem. Lagi. Terima kasih. Kerjaan dengan anak muda. Seru ya. Ya langsung aja kalau gitu kita dengarkan penilaian yang apa ini menjadi keseru oleh Mas Rizal Ganas. Ya, si penonton itu yang full gimmick, full power. Ya, jadi mereka bisa konsis sama materinya juga, itu baiknya sih, karena dia bisa guide crowd dengan bagus dari awal ke akhir. Itu yang bagus menurutnya. Oke, terima kasih. Lanjut Mas Sigit Gos Gandas. Kayaknya di sini ada layak Indo kan ya. Kabur gitu. Makin lucu. Terus jadi apa namanya, take out dan juga perlengkapannya mereka makin siap, makin gila juga, semuanya dibawa itu ya, dagangan semua dibawa. Dan balik lagi di akurasi waktunya saya banget itu, belum saya itu masih banyak banget lu bisa mainin yang lain-lain, pasangan yang lain atau cerita storytelling yang lain bisa dipakai 23 loh, banyak banget jadi jangan terlalu terburu-buru dengan takut, dengan belakang sekali nggak apa-apa ya, dengan belakang sekali nggak apa-apa. Jadi gue rasa sambil yang penonton juga, kalau penonton juga mulai agak bosan bisa lebih lagi gitu biasa. Oke, kalau dari bukan Prof. Elvisia Prof. Baik, ya rupanya saya makin sini mulai gitu ya. Ini bawa alat ya, membantu sih. Yang dari Jokowi Maruf tahu beneran tahu enggak ya? Jadinya dia cari tambahan aja di sini. Jokowi Maruf di Rizky ya. Nah, terus ada yang bawa HP rusak juga, gitu ya. Terus yang ketiga sih tadi si Anom ya. Jadi itu tuh komika naturalisasi tuh. Dari hidungnya sama bewoknya di belakang. Komika ada yang naturalisasi juga. Dan ternyata dari materinya tingkat tinggi yang sulit di sana main itu. Sama apa nih? Iya. Main boneka. Iya. Karena dibilang gaji ada setup sama dengan gaji 10 orang gitu kan. Wah, harusnya emang minta. Terus dia bilang juga kalau gaji dulu emas, Indonesia emas. Aduh, dalam banget itu. Nah, begitu di eksplorasi, pasti lucu banget gitu.
Terus yang terakhir si Ahmad Ihsan ini sebenarnya di awal dia langsung dulu ya sama topik, cuma kayaknya materinya kurang banyak gitu. Karena kalau emang tadi ngomong nyanyi aja gitu kan. Saya tadi waktunya tuh, minta maaf juga waktu gitu kan. Itu aja sih. Kalau saya rangkum dari Mas Sigit dan juga Pak Erwin, ini makin kesini makin siap dengan peralatan-peralatan tempurnya ya, jadi makin kelihatan minyak. Nah, tadi kita ada 16 peserta, namun ada 4 peserta yang nggak konfirmasi ya, tidak konfirmasi sampai akhir. Oleh karena itu, kita cukupkan untuk peserta yang tampil pada hari ini sudah ada 12 kontestan yang sudah tampil. Oleh karena itu kita boleh berikan tepuk tangan dulu dong yang paling meriah untuk kontestan yang sudah hadir ini. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada para juri untuk menilai. Sebenarnya dari tadi sudah saya lihat ya, sudah ada nilai-nilai. Tapi pasti akan dicocokkan nih apakah komentar dari Mas Rizal Daniel dan Mas Sigit dan juga Pak Erwin ini apakah sama nih. Jadi kita akan berikan kesempatan selama 5 menit. Cukup ya Pak, 5 menit ya. Silakan untuk bisa menilai. Kemudian pada teman-teman semua kita tunggu boleh berdoa yang di sana bersama karena kita ini untuk maju dong. Kita nanti kalau nggak menang hadiahnya saya ambil loh. Hadiahnya buat untuk saya aja. Yuk, yang tadi sudah mengikuti lomba, masa waktu yang ditentukan ini malah hilang, silakan untuk langsung ke sini. Kita akan mendengarkan hasil penilaian dari perwakilan Dewan Juri. Oleh karena itu kita panggil Mas Rizal Daniel untuk dapat menyampaikan. Peserta-peserta lagi, silakan untuk kembali. Kalau nggak ada nanti saya ambil hadiahnya. Para peserta nggak mau kesini karena mereka nggak pede menang. Nggak pede menang. Iya. Padahal bagus. Ayo mana nih? Bagusan. Boleh dihubungi. Udah. Mereka mungkin kelaparan. Yang masuk ini mereka pede. Oh ini yang pede. Ini yang menang ya Pak? Ya mungkin. Ya silakan Mas Rizky lagi. Kayak terngiang-ngiang sama Mas Rizky doang katanya. Ya, silakan. Untuk langsung aja kali ya ketiga juri ini bisa membacakan hasil penilaian mana sih yang paling terbaik. Setelah itu kita akan panggil peserta-pesertanya dan kita langsung bisa memberikan hadiahnya. Ya, oke. Kita persilakan kepada Mas Rizky yang sudah dapat Rizky lagi. Rizalnya sudah bisa menyampaikan penilaian. Ya, tadi sangat Oke. Sangat seru sekali dari 12 peserta. Seru sekali teman-teman komika-komika yang sekarang ini sudah mengeluarkan materi-materi yang power gimmick-gimmicknya, bagaimana caranya mereka menghibur di acara ini. Pertama dulu buat para peserta keren-keren sekali. Tapi kita harus menentukan yang terbaik dan yang terbaik. Untuk langsung saja nama yang dipanggil boleh langsung naik ke atas. dari ketiga ditekan. Bunyi kali mas yuk, ada bunyi yuk. Boleh mas, yang ketiga. Ini tadi dia menyampaikan materi keresahannya tentang menjadi asisten motivator. Tangan untuk Arsenius Ola. Apa tangan bagi ya? Ayo silakan naik dulu. Nanti kita berikan hadiahnya. Nanti ambil ya. Jadi dikumpulkan dulu. Ya masih apa Arsenal dulu ya. Karena memang dari Arsenal. Kalau bapaknya suka MU namanya pasti malu. Juara kedua pada kompetisi stand up Nakerfest keempat ini adalah mas-mas yang membawa konteks image dari Indomaret dan Program Besi semua. Tadi saya salah dulu. Oke boleh. Nanti
tolong itu celananya mas. Coba sudah tinggi belinya mas. Tolong itu. Dan pengumuman pemenang pertama silakan Mas Rizal. Ini sebetulnya agak susah pertanyaan karena bagaimanapun bagaimanapun hadiahnya ini tidak cukup untuk transplantasi rambut. Putaran untuk Ilham Muhammad. Kita sudah mendapatkan 3 pemenang pada kesempatan kali ini. Yang nomor 3, Artenius Alam 2, siswa Gantwa suakan dia dan Ilham Muhammad. Oleh karena itu berkenan kepada para juri untuk bisa memberikan hadiah secara langsung. Untuk pemenang ketiga silakan Erwin Siapro. Silakan untuk pemenang ketiga. Dokumentasi boleh diambil, yuk, di mana nih? Oke, nah, dokumentasi. Yuk, hitung 3, 2, 1. Paling semangat senyum. Boleh bareng-bareng ya? Oke. Selanjutnya untuk pemenang kedua silakan diberikan oleh Sidi Jos Gandos. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk pemenang pertama diberikan langsung oleh Mas Rizal Gandos. Silakan untuk dokumentasi. Kita boleh tepuk tangan. Ayo kumpul semua pemenang 1, 2,